Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alinda Rafifi dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan memaparkan jawaban UAS PKN. Dengan soal pertama, di mana letak keselaraan dan pertentangan antara HAM dan agama. HAM merupakan sebuah wacana yang pada awalnya belum dikenal dalam Islam. Namun secara normatif dapat dikatakan bahwa Islam tidak bertentangan dengan HAM. Artinya ajaran-ajaran Islam pada dasarnya sejalan dengan motivasi HAM. Ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang terdapat dalam Islam maupun HAM. Nilai-nilai dalam Islam dan HAM mempunyai beberapa kesamaan, antara lain dalam hal nilai persamaan, lalu kebebasan, kemudian keadilan, dan nilai-nilai yang bersifat fundamental. Namun demikian, karena nilai-nilai yang terdapat dalam keduanya masih bersifat universal, maka terdapat perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap nilai-nilai tersebut. Misalnya, makna kebebasan beragama mempunyai pengertian yang berbeda antara Islam dan HAM. Lalu kemudian, aspek fundamental yang penting dilakukan adalah bagaimana mencari titik temu dari perbedaan yang ada. Aspek yang perlu diperhatikan bahwa terkait dengan nilai HAM tersebut yang menjadi poin utama, bukan mengenai jurang perbedaan antara Islam dengan Barat. Tetapi secara moral, umat Islam dituntut untuk menerapkan HAM yang sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga tidak dapat dibenarkan apabila seseorang dengan mengatasnamakan HAM, namun perbuatannya justru bertentangan dengan esensi HAM itu sendiri. Pencarian titik temu dan bukan titik beda berimplikasi pada bagaimana umat Islam tidak sekedar apologis, tapi lebih bagaimana mengembangkan pembacaan secara produktif terhadap realitas yang ada. Lalu kemudian soal yang kedua, bagaimana sih relasi di antara tiga lembaga? Hubungan lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif di negara Indonesia adalah mereka itu sederajat, tetapi saling berpengaruh satu dengan yang lainnya. Karena sederajat itulah akan ada kewenangan dan pengertian dari masing-masing lembaga, dan akan timbul perselisihan dalam menjalankan perintah yang menyebabkan pengertian awal undang-undang dibedakan sesuai dengan kepentingan dari setiap lembaga. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah kumpulan wakil rakyat yang harusnya menjadi kepala penyuara rakyat, namun keadaannya sekarang tidaklah sama. Sebagai lembaga eksekutif, mereka menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Kemudian pelaksanaan undang-undang diawasi oleh legislatif dan lembaga yudikatif yang mengontrol dari legislatif. Yang membuat undang-undang karena cenderung kekuasaan partai sehingga harus ada yang mengontrol, yaitu lembaga yudikatif. Lalu kemudian konsep Dawam Raharjo sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah. Apakah konsep tersebut sesuai dengan konsep beliau? Masyarakat Madani yang merupakan terjemah dari civil society secara ideal merupakan sebuah komunitas masyarakat yang tidak hanya sekedar terwujudnya kemandirian masyarakat berhadapan dengan negara, melainkan terwujudnya nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan, persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Masyarakat Madani adalah masyarakat yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan umum yang disebut al-khair. Masyarakat seperti itu harus dijaga dan dipertahankan dengan membentuk persekutuan, perkumpulan, perhimpunan, atau asosiasi yang memiliki pedoman perilaku. Sebab dasar utama masyarakat Madani adalah persatuan atau integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu jalinan persaudaraan. Dengan mengupayakan kebaikan dan cara-cara ma'ruf dan sikap menghindari yang munkar itu perlu ditegakkan. Selanjutnya, melihat inti dari konstitusi Madinah yang sekaligus juga merupakan kontrak sosial dan perjanjian kemasyarakatan itu menegaskan. Pertama, adanya pengakuan bahwa mereka merupakan satu kesatuan sosial. Lalu yang kedua, mereka tunduk atau berorientasi. Lalu kemudian yang ketiga adalah
Ketiga, mekanisme itu menegakkan yang baik dan mencegah yang buruk. Dalam kesepakatan itu ditetapkan pula bahwa selain segala masalah harus diselesaikan melalui proses musyawarah. Akan tetapi, jika tetap terjadi pertikaian antara kabilah yang tak dapat diselesaikan, instansi terakhir harus diserahkan kepada kebijaksanaan Nabi Muhammad. Lalu yang keempat, yaitu apa sih upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Yang pertama, memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik yang benar. Lalu yang ketiga, meminimalisir kesenjangan sosial. Lalu yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Lalu yang kelima, mendukung persatuan dan kesatuan. Yang keenam, mendukung aksi perdamaian. Yang ketujuh, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Dan yang kedelapan, mengingatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Lalu yang selanjutnya, menyaring informasi yang didapatkan dan ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.